bersiap memuji nama Tuhan. Kakak bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita masuk ke ruang bersyukur karena kebaikan Tuhan, kami dapat kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah kami hari ini. Bahkan seluruh guru-guru sekolah minggu yang membimbing kami, biarlah Tuhan yang memberkati. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita angkat lagi pujian mendidih di hati. Semuanya pakai gerakan ya. Mendidih di hati.
persiapkan hati kita supaya firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kita. Mari kita angkat lagu penyembahan kita, Yesus Panggil. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada Jumat lalu kita semua telah memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, tentunya kita semua sudah tahu untuk apa Tuhan Yesus mati, yaitu untuk menebus semua dosa-dosa manusia. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Nah, Tuhan memberikan dirinya yang kudus dan suci sebagai ganti kehidupan kita yang mungkin di hadapan Tuhan kita ini tidak kudus, banyak salah, banyak perbuatan dosa dan tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi ketika Tuhan Yesus menebus kehidupan kita, Ia memberikan penyucian dosa, Ia memberikan keselamatan, jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, ketika kita mendengar dan memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak mati begitu saja. Ia telah berjanji kepada murid-muridnya bahwa Ia akan bangkit pada hari ketiga. Ketika Ia berkata bahwa Ia akan disiksa, dihukum mati, lalu pada hari kematiannya Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, lalu waktu itu murid-muridnya sedih mendengarkan perkataan Tuhan Yesus itu. Mereka tidak ingin Tuhan Yesus mati. Nah, tetapi itulah yang harus terjadi. Supaya apa? Supaya darah yang tertumpah, darah yang kudus, yang suci, itu menggantikan semua dosa-dosa umat manusia. Sehingga setiap yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan keselamatan, diberikan jaminan, lalu disucikan kehidupannya dan dikuduskan. Lalu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan pertolongan, diberikan pemulihan,
diberikan damai sejahtera, diberikan sukacita. Dan yang paling penting, kalau kita setia sampai akhir bersama Tuhan Yesus, kita taat, mengasihi Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, Dia akan membawa kita kembali ke dalam kerajaan surga. Nah, kita akan melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus waktu Dia dikuburkan. Nah, di dalam Lukas 23 ayat 50 ada seorang yang bernama Yusuf. Nah, Yusuf ini dikatakan di ayat 50 ada seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Lalu dikatakan apa? Ia berasal dari Arimatea. Di ayat 52, ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dia pergi menghadap Pilatus, kepala daerah pada waktu itu, dan meminta mayatnya Tuhan Yesus supaya apa? Dia menguburkannya. Lalu dikatakan apa di ayat 53? Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Dan ayat 54, hari itulah adalah hari persiapan dan hari Sabat hampir mulai. Nah, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Nah, jadi pada waktu Tuhan Yesus dikuburkan, ada beberapa murid, ada beberapa perempuan yang dulu sering mengikut Tuhan Yesus ikut menguburkan mayat Tuhan Yesus di dalam kubur batu. Nah, kubur batu itu juga pintunya ditutup dengan batu yang besar. Nah, jadi pada waktu itu juga kubur itu dijaga oleh penjaga. Supaya apa? Karena pada waktu itu didengar bahwa katanya Tuhan Yesus akan bangkit. Nah, jadi para imam-imam yang membenci Tuhan Yesus, para orang-orang yang membenci Tuhan Yesus berkata, jaga kubur itu, jangan sampai mayatnya dicuri. Mereka bilang nanti bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit padahal mayatnya dicuri katanya. Nah, itu kenapa? Karena mereka membenci Tuhan Yesus. Lalu penjaga-penjaga itu, kalau kita mendengar kisahnya, mereka mengalami yang namanya terkejut. Kenapa terkejut? Tiba-tiba ada gempa, lalu apa? Batu itu digulingkan dan ada 2 orang malaikat. Lalu mereka gemetar, ketakutan. Nah, lalu dikatakan apa? Bahwa pada saat itu Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya. Lalu ketika itu dikatakan di ayat 24, kebangkitan Yesus. Nah, jadi pada pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Nah, mereka mendapati batu itu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ini adalah malaikat. Nah, jadi mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Dia hidup dan bangkit. Dia bangkit supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan, diberikan pengharapan yang baru, supaya apa yang dia katakan menjadi kenyataan. Dia pernah berkatakan bahwa sesudah ia mati ia akan bangkit pada hari ketiga. Nah, lalu dikatakan malaikat itu bahwa ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang yang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Nah, lalu ketika itu mereka cepat-cepat kembali dan menceritakan kepada murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Namun Petrus, murid yang juga pernah menyangkal Tuhan Yesus, dia datang ke kubur itu. Lalu dia melihat bahwa hanya tinggal kain kapan yang ada di situ. Tuhan Yesus tidak ada lagi. Nah, lalu ia bingung, apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, kalau kita melihat kisah selanjutnya, Tuhan Yesus beberapa kali menemui murid-muridnya.
Dan ia pernah berkata bahwa ia memberikan pesan kepada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Jadi kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kenapa Tuhan mau kita menjadi muridnya, menjadi anaknya? Supaya apa? Supaya kita hidup sesuai dengan kehendaknya, supaya kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus perbuat. Dia mengasihi kita, kita pun harus lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah korbankan nyawanya bagi kita, dan dia hidup untuk kita. Dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang-orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit dan hidup, dia memberikan kita hidup yang penuh pengharapan. Kenapa? Dia Allah yang ajaib, dia Allah yang hebat, dia Allah yang penuh dengan kasih. Tuhan Yesus sanggup melakukan apa saja. Kalau kita mendengar dulu kisahnya, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang buta dapat melihat, orang yang lumpuh berjalan, orang yang meninggal, yang sudah mati, Tuhan bangkitkan. Siapa itu? Lazarus. Nah, orang yang apa lagi? Orang yang sakit kusta, Tuhan sembuhkan. Lalu banyak mukjizat yang Tuhan perbuat, tidak terhitung jumlahnya. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan Tuhan, kalau ditulis semua di dalam Alkitab, dikatakan apa? Tidak cukup. Sedangkan masih banyak orang sekarang kan punya firman Tuhan di rumah, punya Alkitab, tapi nggak semua dibaca. Nah, kita anak-anak Tuhan harus rajin baca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semakin mengerti firman Tuhan. Biar kiranya ketika kita percaya Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, disalibkan, menebus dosa-dosa kita, kita juga harus percaya Dia telah bangkit dan hidup. Untuk apa? Untuk membawa kita kembali ke dalam kerajaan surga. Dia memberikan kita hidup yang penuh pengharapan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga adik-adik semua semakin mengasihi Tuhan Yesus, semakin setia dan mencintai Tuhan. Dan kiranya hari-hari kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan menjaga kita, melindungi kita sepanjang hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang penuh dengan kasih dan sayang. Engkau mengasihi kami semua. Engkau mengasihi adik-adik sekolah minggu yang ada. Engkau rela mengorbankan nyawamu bagi kami. Dan kami percaya Tuhan sudah bangkit dan hidup untuk memberi kami hidup yang penuh pengharapan, hidup yang penuh dengan jaminan bahwa ketika kami bersama Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pertolongan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Daripadamu Tuhan hikmat dan kebijaksanaan. Daripadamu Tuhan segala kesehatan kami. Daripadamu Tuhan segala berkat yang telah kami terima. Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang mencintai kami. Biar kiranya Tuhan tuntun kami sepanjang hari lewat Roh Kudus-Mu untuk membimbing langkah kaki kami, untuk selalu menyenangkan hati-Mu, untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami yang sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar kiranya kebangkitan-Mu memberi kami semangat, sukacita yang baru, bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu memandang kami, yang selalu memelihara dan menjaga kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan. Berikan sukacita, damai sejahtera, hikmat dan kebijaksanaan, sukacita yang melimpah Engkau berikan kepada kami semua. Berkati keluarga kami Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang susah Tuhan beri penghiburan. Yang lemah semakin Tuhan kuatkan, agar kami semua hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin. Dan adik-adik semua, Tuhan Yesus